Oke. Annyeong. Jagung bakar. Masih Asis. Oke. Sekarang kita ada di Torangpu Kopi. Di mana ini? Bogor. Kita di Bogor, kita di tempatnya Torangpu Kopi. Artinya apa sih? Nah, kita ketemu langsung sama ownernya. Ownernya? That's what she said. What she said. That she said. Jajang. Namanya siapa? Namanya Eko. Tapi kalau di Victor katanya biasa pakai Black Elephant. Black Elephant. Gajah hitam. Nah, ini tetap ada kaitan dengan Tiger Shark. Karena itu meskipun gini-gini dia seorang fighter loh. Ya. Terakhir Pemula, tadi di mana? pemula. Terakhir di Jogja. Bulan Februari. Kickboxing. Ya, Kickboxing. ya, kickboxing. Luar biasa dia fighter tapi ada rahasia lain. Katanya lawyer. Nah, penasaran lawyer bisa jadi fighter, bisnismen luar biasa. Ya kita tanyain. Tanyain. Kan lawyer, kenapa Ya. kok buka bisnis? Kenapa? Biasanya lawyer di Korea kaya ya? Lawyer. Kalau di Korea kan biasanya kalau yang pakai jenggot begini gembel ya. Mimi. Tapi kalau di Indonesia tidak, Mimi. Ini salah satu anjuran dari agama saya, keyakinan saya. Rasulullah mensunahkan untuk menggunakan jenggot. Satu. Yang kedua tentang lawyer tadi ya. Lawyer kenapa jadi pengusaha? Kembali lagi, bukannya kita mau sok suci, Ami. Jadi di dalam Islam pun ada 10 pintu rezeki. 9 diantaranya dari berdagang. Nah makanya sambil keputusan memang berat, akhirnya saya berdagang. Salah satunya dengan buka kedai kopi. Torangpu Kopi namanya dari bahasa Artinya Papua. apa? Artinya nih, kok namanya Torangpu itu sebenarnya kalau dari wilayah Indonesia Timur, mulai dari tempat dia ini, Sulawesi ke sana, Torang itu artinya kita. Nah, Pu itu berarti singkatan punya. Jadi kalau orang Timur itu semuanya disingkat-singkat, punya pu, pergi pi gitu ya. Nah, jadi Torangpu artinya kita punya. Nah, filosofinya kenapa kita punya? Saya maunya semua tamu yang datang ke sini itu merasa memiliki. Nah, makanya konsepnya tetap coba. dipertahankan kayak gini, outdoor, dengan konsep orang kalau kesini pasti nyarinya Omego mana ya? Yang dicari ownernya dulu. Ownernya Nah, makanya luar biasa. itu yang saya mau coba bangun gitu loh. Suasana kekeluargaan. Kalau Torangpu sendiri dari 2018, sudah hampir 3 tahun ya. Ya, 3 tahun. 3 tahun. Tapi masih lawyer? Lawyer sih sebenarnya hanya untuk membantu teman-teman aja, saudara. Jadi memang prioritasnya bukan lagi kayak dulu. Kalau dulu kan orang datang minta tolong, surat kuasa tanda tangan dulu. Nah, surat kuasa tanda tangan, di situ ada ininya, Mi. Ada fee-nya, ada fee lawyer, ada apa segala macam. Nah, kalau itu sekarang tetap jalan, cuman tidak mengedepankan itu lagi. Gitu. Oke, terus kalau jadi bisnis kan apa ya, bisnis itu susah gampang lah di masa Covid kayak gini kan. Tapi apa sih rahasianya kok masih rame gitu? Malah sekarang banyak pegawainya, Nona tuh pegawainya tuh banyak sekali di belakangnya itu. Itu apa rahasianya? Ya, sebenarnya gini. Bisnis apapun sebenarnya tergantung dari kita memanage tempat kita lah, mempertahankan konsep dan lain sebagainya. Sudah sering saya bilang, selama pandemi ini aja, teman-teman saya yang sesama pebisnis lah ya, bisnis secara umum, kedai kopi, resto dan lain sebagainya pada ya khususnya di Jakarta sudah 7 yang tutup. Di Bogor sendiri kita ada 3 yang tutup, teman-teman. Karena memang selalu kalau kita sharing, kita diskusi dengan teman-teman tuh selalu kita bilang, kalau kita mau bisnis kita tetap eksis, ya kan, sustain jangka panjang dan lain sebagainya, jangan kita melihat ketika kondisi lagi bagus aja, Ami. Jadi saat lagi bagus, kalau kondisi lagi bagus, mau omset berapapun, kita mau ngapain aja juga enak-enak aja. Ya kan, Mi? Istilahnya penghasilan berapapun, mau nambah karyawan, kayak mau apa, enak-enak aja. Tapi mereka tidak berpikir ketika kondisi seperti sekarang, pandemi. Ya kan? Contoh nih misalnya, dulu mereka waktu normal, omsetnya bisa 2-3 kali lipat lah dari saya.
Karyawan pun demikian, bisa 15, 20. Saya dari dulu mau rame mau tidak, ya maksimal 6. Gitu kan. Kenapa? 6 itu yang saya maksimalkan. Nah, saya menganggap mereka bukan sebagai bawahan, tapi sebagai partner, sebagai aset. Kalau tidak ada mereka, saya tidak jalan. Nah, makanya ketika kondisi lagi sulit seperti ini, dengan 2 atau 3 karyawan pun saya bisa jalan. Karena operasional tetap bisa berjalan. Begitu. Strateginya banyak, cuman kan kalau kita sampaikan sekarang waktunya tidak cukup. Durasi. Itu next saja kalau kita mau bongkar lebih jauh tentang Iya, Torang nanti Pu Kopi. dibikin konten khusus saja untuk Torang Pu Wah, Kopi, luar biasa. membedah bisnis kopi Indonesia Wah, misalnya. Nah, itu bisa, menarik. mantap banget. Ini berarti kopinya dari Nusantara? Nusantara. Makanya kalau nanti pemirsa atau teman-teman sekalian mau tahu lebih banyak lagi tentang Torang Pu, ikutin IG-nya Torang Pu Kopi, torangpu_kopi. Di situ banyak. Di situ hashtagnya yang selalu kita pakai, ada salah satu hashtag kita, budayakan kopi Nusantara. Luar biasa. Itu. Ini kopi menu tanyain menu paling enak, tanyain. Iya, di sini. Menu paling enak. Iya, paling enak apa? Kalau nanya sama saya karena saya penciptanya, ya memang semuanya enak. Tapi kalau dibilang yang paling favorit di sini, seperti yang tadi teman-teman pesan, itu namanya kopi susu asmara. Wih, Jadi sebelum ada kopi-kopi kekinian itu, yang sekarang lagi ngejamur di mana-mana itu, kopi kekinian itu, saya sebenarnya sudah bikin ini. Gitu loh. Tidak ada rahasia sebenarnya, di mana-mana semuanya sama, cuman tergantung bahannya. Saya dari dulu sampai dengan sekarang selalu mempertahankan kualitas. Jadi bahannya tidak pernah saya kurangin, mutunya tidak pernah saya ganti, itulah sampai sekarang masih eksis. itu yang susah. Bahkan gula arennya pun saya tidak sembarangan, saya ambil gula aren yang memang betul-betul dari petani di Pandeglang sana. Gula aren yang hitam. Kalau kalian mau coba, ini sorry ya, kita biasa kalau nongkrong asik. Nuna kalau nongkrong di tempat mahal itu kopi bisa sampai 100.000 ya Nuna ya. Tapi rasanya ya, aduh, Iya, kurang. beda ya kurang. Tapi kalau sampai sini nggak sampai 20.000. Tidak sudah sampai. dapat kopi Tidak sampai. luar biasa. Pokoknya ke Bogor, Torang Pu Kopi di map sudah ada. Diklik di Google Maps, Torang Pu Sudah ada. Kopi, nongol Pokoknya langsung ke datang sini. titik. Tempatnya enak, suasana outdoor. Iya. Malam bisa karaokean. Ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan membedah nanti lebih lanjut tentang rahasia terjun dari seorang pegawai biasa tapi ke arah bisnis. Nah, ini kan sekarang kita Ya. kita sekarang tuh zamannya Covid. Kita harus bisa beradaptasi lah. Manusia tuh bisa berevolution. Nah, evolusinya bagaimana? Yang cepat dengan cara berbisnis. Karena bagaimana juga kita ngandelin gaji pegawai, kurang lah ya Nona ya. Banyak lah sekarang itu banyak mau beralih ke bisnis, tapi bagaimana kan itu tergantung niat sama konsistensinya. Ya. Nah, konsistensinya boleh jadi Bang Eko ini nggak pernah kurang. Kalau mau buka lebih lanjut atau mau buka ke bisnis kopi, bisa tuh. Langsung. Langsung diajari langsung ya. Siap. Pokoknya kita nanti nunggu. Pokoknya kalau dengan ilmu saya tidak pernah pelit dengan siapapun. Apalagi dengan teman-teman keluarga besar Tiger Shark. Siapa yang mau bisnis, datang. Siap. Belajar bisnis jangan ragu. Nah, kita akan banyak ketemu nanti orang-orang yang akan beralih ke arah bisnis. Karena mau nggak mau kita manusia harus evolusi. Orang zaman Covid gini masih mau kerja aja susah. Banyak PHK, korban sih. Oke, sorry curhat. Kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih Bang Eko telah Siap. mengundang kita ke Torang Pu Sukses. Kopi. Sukses semuanya, sukses Bang Eko. Oke, sampai jumpa lagi di Jagung Bakar. Biasa. Saya.